Nah, ini sungainya guys ya. Ciri-ciri sungai yang mengandung material apa ya? Emas kasar maksudnya. Dan mengandung emas lah, gitu aja simpelnya. Banyak mengandung batuan yang seperti ini. Tuh guys. Banyak sekali ya. Dan sungai ini guys, ini Pamsimas ambil airnya dari sini guys. Jadi kalau banjir, otomatis air di kamar mandinya Kang Jep itu yang di luar rumah, kamar mandi yang di luar rumah kadang yang dipakai dan kadang enggak itu, jadi kan airnya keruh, jadi lumpur-lumpur yang dari sini itu dia ikut ke sana sampai di rumahnya Kang Jep. Dan kemarin Kang Jep kumpulkan lumpur-lumpur itu dan ternyata alhamdulillah banyak sekali lumpur itu ternyata mengandung logam mulia ya. Dan Kang Jep itu masih telusuri sungai ini dan tebing-tebingnya sebetulnya di mana ini letak dari titik emasnya ya, karena Kang Jep belum temukan. Seandainya Kang Jep ada metal detektor mungkin bisa deteksi dengan detektor ya, tapi Kang Jep belum beli alat itu, mungkin nanti Kang Jep akan beli ya. Dan ini tanahnya tanah merah, jadi kalau teman-teman itu ingin mencari rezeki, usahakan tanahnya itu merah guys ya. Dan ini adalah ciri-ciri di mana sungai itu mengandung emas kasar atau mengandung emas ya. Begini, banyak batuan kacang atau batuan besi. Itu guys. Ini banyak sekali guys. Ini kalau saya tumbuk, pernah saya tumbuk ya. Ini dalamnya itu ada unsur besi, terus seng, palladium, dan ada logam mulianya, tapi tipis sekali ya, tipis sekali logam mulianya ini guys. Tapi mungkin sewaktu-waktu ini akan Kang Jep olah, mungkin, tapi kalau ada waktu akan Kang Jep olah. Tapi Kang Jep sudah kehabisan bahan lagi, jadi Kang Jep gak bisa berbuat apa-apa. Oke guys, ciri-ciri materialnya juga ya seperti ini guys. Ini material pipih. Nah begini ciri-ciri sungai yang mengandung emas kasar ya. Dan ini batu kuarsa, lihat guys, batu kuarsanya itu banyak sekali batu kuarsa. Ini juga guys, banyak sekali material seperti ini. Ini contohnya ya, sungai itu yang mengandung emas, bahkan emas kasar sekalipun. Dan saya pastikan di sungai ini emasnya emas kasar guys ya. Dan ini guys, ini kayaknya batu mengandung logam juga. Karena apa? Ini ada batu kuarsa guys ya. Ini ada batu kuarsa, karena batu kuarsa itu sangat dekat dengan emas. Biasanya emas itu nempel di selah-selah batu kuarsa begini. Bahkan tak jarang ya orang itu menemukan batu kuarsa itu, menemukan emas nempel di batu kuarsa dengan bongkahan yang sebesar jari kelingking, biasa sebesar jari ini, biasa sebesar jari ini. Ya guys, serius ya. Biar ada bercandanya kan lebih asik dikit gitu loh. Ada batu kuarsa, dipastikan di situ ada emas guys ya, karena emas itu paling dekat. Ibaratkan dia itu pasangan Romi dan Juli. Di mana ada kuarsa, dipastikan di situ ada emas ya. Biasa emas itu dia nempel di selah-selah batu kuarsa begini, bahkan di pinggir-pinggirnya begini. Dan sewaktu-waktu guys ya, batu ini akan hancur. Makanya emas itu akan berhamburan dan mengikuti alur sungai. Makanya nggak heran kan kalau para pendulang itu mencari emas di dasar sungai begini. Kenapa dia gali-gali? Karena walaupun emas serbuk itu, emas itu dia berat ya, lebih berat daripada air. Makanya dia itu walaupun serbuk atau bubuk, emas serbuk atau bubuk ya, dia tetap di bawah. Air seperti ini tidak bisa, apalagi alirannya cuma seperti ini ya, tidak mampu membuat emas itu hanyur atau hanyut.
gitu guys, karena emas itu berat. Nih guys, ini mungkin kalau Kang Jeb lihat konsentratnya ada apa enggak, Kang Jeb juga nggak tahu, tapi kayaknya memang ada ya. Melihat tekstur batuannya, cuman Kang Jeb nggak bawa piring buat lihat konsentratnya. Coba kita belah bagaimana dalamnya guys ya. Tuh guys, itu dalamnya ya. Itu guys, ada ini guys, saya bilang ada ya, ada ini guys, ini yang serat-serat hitam. Dan ini batu kuarsa guys ya, batu kuarsanya tembus sampai di dalam. Ada ini guys, serius ada. Kalau kalian menemukan batu ya, patut kalian curigai itu adalah bercak-bercak hitam atau jalur-jalur hitam. Karena emas itu dia suka ya, dia suka nempel di jalur-jalur hitam begini. Bahkan mungkin jalur hitam ini adalah endapan dari emas, tapi nggak 100% juga ya, karena biasa juga ada ini adalah unsur besi. Tapi saya pastikan ini ada guys ya, ini saya pastikan ada. Jadi gak heran guys ya, kalau batu ini hancur dan sungainya ini banjir, nah, terus mengalir sampai di rumahnya Kang Jeb, karena ini kan Pamsimas ambil air dari sini. Jadi lumpur-lumpur di sana itu mengandung emas. Alhamdulillah guys, saya sangat bersyukur sekali ya. Jadi Kang Jeb nggak capek-capek cari. Oke guys, mantap. Ini dia. Kenali ciri-ciri ini ya. Kalau ingin dapat emas, insya Allah kalian dapat. Tapi cari emas itu nggak gampang ya. Saya bilang sekali lagi, cari emas itu nggak gampang, nggak mudah membalikan telapak tangan ya. Jadi jangan asal korek-korek begini terus dapat emasnya lah, pret. Itu semua bohong. Pastikan bohong, kecuali memang orang itu mujur, nggak sengaja dia cuci tangan begini, nggak sengaja ya. Terus dia dapat emas, itu saya baru percaya, karena itu memang sudah rezekinya. Gitu guys. Jadi kalau cari emas itu terus korek-korek begini dapat banyak begitu, itu semua saya pastikan apa ya, ada sesuatu yang aneh lah. Cari emas itu gak gampang guys ya. Kalau cari emas itu gampang, orang di dunia ini sudah kaya semua, serius. Sementara Kang Jeb ini susah payah ya. Saya bongkar sungai ini sampai ke dasar napal, dapatnya cuman apa? Cuman ini. Cuman tanda-tanda ini kalau di sungai ini banyak mengandung emas. Oke guys, terima kasih ya yang udah support. Semoga rezeki kalian lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.